Oke, kita mulai lagi ya. Mulai pembahasannya untuk index match. Ini ada dua tabel. Kita akan coba belajar index match itu apa dari study case. Nah, mungkin kalian itu sudah sering pakai rumus VLOOKUP. Nah, ada rumus tambahan yang nanti akan menjadi alternatif buat kalian ketika menggunakan kok ketikanya double. Ketika menggunakan VLOOKUP itu nggak bisa. Contoh begini. Kita coba kerjakan nama karyawan pakai VLOOKUP dulu ya, biar nanti menjadi study case gitu. Sama dengan VLOOKUP. Kenapa pakai VLOOKUP? Ya, karena tabelnya vertikal kan gitu umumnya ya. Tabelnya dari atas ke bawah, Pak. Jadi kita pakainya vertikal. Oke. Kita lanjut dengan lookup value. Lookup value itu adalah sel yang menjadi acuan atau patokan kita dalam menentukan nama karyawannya siapa. Nah, kalau kita melihat di sini, ini ada banyak ya, ada jenis kelamin, ada kota, ada kode gitu. Tapi yang ada acuan tabelnya di tabel soal itu cuma kode doang gitu. Nah, berarti lookup value-nya adalah kode. Nggak mungkin jenis kelamin, nggak mungkin kota kan, karena kolom jenis kelamin nggak ada di sini. Kolom kota juga masih kosong kan, kita masih mau nyari nanti. Nah, berarti kita bisa simpulkan lookup value-nya adalah kode gitu kan. Nah, kita bisa klik kode yang ada di sini. Lanjut dengan titik koma, table array-nya adalah tabel bantu. Jadi kita boleh ngeblok nih seluruh isi dari tabel bantunya seperti ini. Ya kan, umumnya begitu ya, kita pakai VLOOKUP kan. Kunci dengan F4, lalu titik koma, call index 6. Ada pada kolom keberapa nih nama karyawan? Karena kan sekarang kita lagi nyari nama karyawan kan. Satu, Pak, karena di ujung kiri gitu kan. Ya udah, kita masukkan satu, titik koma, range lookup-nya false ya, atau 0 juga boleh. Nah, kayak gini kan, biasanya kita pakai kan. Ini rumusnya sudah benar. Rumusnya sudah sesuai dengan kaidah dasarnya. Tapi, apa yang terjadi kalau kita enter? Lalu kita duplikasi. Nggak ada satupun jawaban yang benar di situ. Semuanya N per A. N per A itu artinya adalah not available. Tidak ditemukan. Jadi, rumus VLOOKUP ini dia nggak bisa menemukan jawaban yang sama gitu loh. Meskipun kita udah pakai false. Karena false itu kan yang kita pahami dia bisa menemukan data yang sama persis. Nah, kalau kita lihat secara satu-satu, ini sebenarnya udah benar gitu ya. Kodenya 206. Benar kan ada 206 kan? Harusnya kan jawabannya Anto gitu. 202, ini ada ini 202. Harusnya jawabannya Susi gitu kan. Tapi kenapa N per A semua gitu? Nggak ada yang benar jawabannya. Ya kan? Wah, berarti rumusnya salah nih, Pak. Nggak salah. Kita harus tahu bahwa VLOOKUP itu dia hanya bisa baca sebelah kiri. Kok baca kiri sih? Saya singkat aja gitu ya. Tanya kalau mau tulis agak panjang nanti nggak muat tempatnya. Jadi VLOOKUP itu singkatnya adalah dia ngebaca di sebelah kiri aja gitu. Acuannya, lookup value-nya itu dia mengambil dari sebelah kiri patokannya. Jadi kalau misalnya acuannya udah dipindah, bukan lagi di kiri, pada tabel bantu maksudnya ya. Bukan lagi di kiri, tapi di ujung kanan misalnya, atau di tengah misalnya, maka dia udah nggak berfungsi lagi rumus VLOOKUP-nya. Nah, seperti yang kita ketahui, tadi kita sudah menentukan lookup value-nya yang B3 ini adalah kode kan. Nah, kode itu di tabel bantu letaknya di ujung kanan. Seharusnya dia di ujung kiri baru dia bisa berjalan rumusnya. Contoh, kita coba pindahkan ya kodenya ke ujung kiri. Kita cut ya, kita paste di sini. Nah, kemudian ini kita perbaiki rumusnya biar nanti bisa sesuai gitu ya dengan penempatan dari kodenya dan juga table array-nya. Oke, kita reparasi sedikit ya. Nah, ini VLOOKUP value-nya tetap sama kode. Kemudian yang kita ganti di bagian sini aja, di bagian table array-nya. Yang tadi kita blok kan mulai dari nama karyawan sampai di sini kan. Nah, cuman kodenya tadi udah kita pindah, berarti kita harus blok ulang table array-nya mulai dari kode gitu kan, karena ini posisinya sudah di sini. Nah, kita blok seperti ini. Lalu kita kunci dengan F4, otomatis call index namanya udah berubah tuh, bukan lagi kolom pertama kan. Sebab sekarang kolom pertama udah diisi oleh kolom kode. Nah, kode pertama nama karyawan kedua. Jadi kita ganti nih, call index namanya menjadi 2. Kenapa? Karena kita lagi mencari nama karyawan gitu kan. Nama karyawan ada pada kolom kedua nih dari kode. 1, 2. Nah, ini baru benar jawabannya. Bisa muncul tuh si Anto, kemudian 202 Susi, 203 Faiz, dan seterusnya. Gambarnya nggak terlalu kelihatan ya. Oke, saya geser deh ke sini ya biar kelihatan ya. Saya cut ke sini deh. Nah, kelihatan sudah ya.
gini, dia muncul tuh jawabannya. Kenapa? Karena udah dipindahin kodenya. Jadi kodenya itu sama-sama ada di ujung kiri gitu kan. Baik itu lookup value-nya maupun untuk kolom acuan yang ada di tabel bantu. Dia ada di pojok kiri, baru bisa. Gitu. Nah, gimana Pak kalau misalnya nanti di soal itu nggak boleh mengubah-ngubah rumus atau nggak boleh ngubah-ngubah soal. Jadi kode ini tetap harus ada di tempatnya. Peserta nggak boleh melakukan perubahan apapun, gitu loh. Sehingga kita diwajibkan menggunakan rumus lain, ganti, jangan pakai VLOOKUP aja gitu, pakai rumus yang lain, biar kalian bisa menemukan jawabannya. Jadi pakai rumus apa tuh? Nah, disinilah kita bisa mengenal fungsi atau kegunaan dari rumus index match. Kita ganti ya, atau kita hapus ya. Sama dengan index, kemudian kita masukkan array-nya. Jadi saya ralat, kalau tadi array saya bilang adalah isi dari seluruh tabel bantunya. Maka sekarang untuk indeks match sederhana itu kita bisa ambil kolom jawabannya saja. Yang ditanyakan apa di sini nama karyawan ya, berarti kita blok kolom nama karyawannya saja. Oke, seperti ini saja singkatnya. Kunci dengan menekan F4, lalu titik koma kita kombinasikan dengan rumus match biar nanti kita bisa jadikan patokan atau acuan mana agar datanya tidak tertukar satu sama lain. Ini sama ya, tadi lookup value-nya nggak berubah yaitu kode. Lalu kita titik koma, lookup array itu adalah kolom yang berkaitan atau bergandengan dengan lookup value. Jadi kalau lookup value-nya itu adalah kode ya berarti lookup array-nya juga kode. Namun dia posisinya ada di isi kolom tabel bantu yang ini. Nah, seperti ini dia modelnya. Kita kunci dengan F4, lalu kita tutup kurung 2 kali ya biar menyempurnakan rumus yang sudah kita input tadi, kemudian enter. Maka nanti jawabannya akan langsung muncul seperti ini. Sisanya kita duplikasi ke bawah. Oke? Saya ulang lagi penjelasannya di kota ya. Kita langsung sama dengan index. Index, kemudian array itu adalah kolom yang pengen kita cari jawabannya. Karena kota yang dicari ya udah kita blok kolom kota aja. F4 titik koma sambung dengan match untuk bisa mencari atau menentukan acuannya yang mana gitu. Lookup value-nya adalah nama karyawan sekarang. Jadi kalian boleh milih, mau pakai kode boleh, mau pakai nama karyawan boleh. Ya, titik koma, lookup array-nya adalah yang bergandengan dengan lookup value. Kalau kalian sudah menentukan lookup value-nya itu adalah nama karyawan, maka lookup array-nya juga harus nama karyawan. Harus sama ya, jadi nggak boleh tertukar-tukar gitu. Kunci dengan F4, kemudian habis itu kalian langsung enter aja nggak apa-apa. Lalu ketika muncul seperti ini, enter aja lagi. Biar nanti dia menyempurnakan rumusnya sendiri. Double klik, dia langsung muncul jawabannya. Ya, Anto itu di Bontang. Oh, kok salah ya? Anto di Bontang ya? Benar nggak sih ini? Anto harusnya di Medan. Kenapa dia di Bontang? Wah, ada yang salah nih rumusnya nih. Coba kita cek dulu. Index match. Oh, berarti rumus ini dia masih ada sedikit kelemahan, jadi kita harus tambahkan match type-nya di belakang. Ya, jadi untuk rumus simple itu tadi yang pertama bisa kita gunakan pada kondisi tertentu, tetapi pada kondisi yang lain itu nggak bisa, sehingga kita perlu menambahkan lagi match type-nya di belakang. Kalau tadi kan kita skip ya match type-nya, karena untuk modelnya itu bisa sesuai gitu posisinya. Ya, tapi kalau sekarang karena dia agak sedikit rumit, model dari tabelnya mungkin dibaca oleh rumus ini, kita bisa tambahkan lagi dengan exact match di belakang karena masih ada lanjutan tuh. Lanjutan dari rumus match-nya adalah match type-nya. 0, lalu kalian double tutup kurung, kemudian enter. Baru dia bisa tepat tuh, akurat jawabannya. Anto di Medan, Susi di Lampung, Faiz di Mamuju, Dinda di Makassar. Betul. Sekarang model tabelnya itu berbeda sekali dengan model tabel yang tadi. Kalau kita perhatikan, yang di sini sangat simple. Kenapa? Karena kita hanya membaca secara vertikal. Sementara di sini ada dua model sekaligus. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Jadi dia itu menyilang gitu ya. Sekaligus dalam satu tabel menyilang seperti ini. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Nah, ini disebut index match multiple kriteria. Artinya kriterianya lebih dari satu. Seperti yang ditanyakan tadi gitu ya. Gimana caranya biar kita bisa menggunakan rumus index match?
Saya bakal jelaskan dulu konsep awal dari indeksnya seperti apa. Saya sudah tampilkan di sini ada keterangan rumus dari indeks itu apa, match itu apa, lalu indeks match seperti apa ketika digabungkan. Oke, kita lanjut deh. Kita akan coba mengerjakan. Di sini ada pertanyaan nih. Saya sudah buatkan data validationnya, berisi produknya ya, macam-macam teh. Ini ada teh kotak, teh pucuk, teh gelas, teh sosro gitu kan. Ukurannya juga ada ya. Nah, di sini untuk soal kita pengen menampilkan data produk green tea yang ukurannya itu super big gitu. Green tea super big ya. Jadi kalau misalnya kita pengen cari yang green tea super big kan ada yang ini ya 15.000 ya. Nih super big ya, ukurannya super big 15.000. Green tea ini kan. Nah, nanti ketemu di sini gitu. Jadi kita pengen munculkan angka 15.000 itu di sini. Kenapa saya kasih warna beda ya biar ketahuan aja bahwa fokus kita pengen mencari angka 15.000 ini di titik ini. Di titik green tea super big. Nah, fungsi dari rumus indeks adalah seperti itu. Jadi kita bisa mencari di satu titik dalam area array tertentu untuk bisa memunculkannya di dalam sel yang kita tuju atau yang kita inginkan. Ya, nah kita coba berkenalan dulu dengan indeks, rumus indeks tunggal ya. Jadi nggak ada kombinasi dengan rumus apapun, indeks aja. Ini juga menjawab pertanyaannya dari salah seorang penonton di sesi sebelumnya atau di model pertama. Nah, indeks itu ada 3 referensi nanti yang akan kita masukkan. Kalian juga harus tahu ya apa-apa aja gitu bagian dari indeks. Pertama ada namanya array. Ya kan? Di sini muncul array kan? Array itu saya sudah kasih keterangan di sini adalah isi tabel acuan. Ingat? Array dalam rumus indeks yang lebih kompleks itu kita akan mengambil isi dari tabel acuan. Makanya tadi saya ke bawah ya, ke bawah arus tadi. Di model pertama saya pakai acuan yang ini padahal modelnya beda gitu kan. Oke, ini saya blok nih seluruh isi dari tabel acuannya. Jadi kapan Pak kita menggunakan array itu sebagai isi dari tabel bantu? Ketika tabelnya itu kompleks, terdiri dari 2 model. Ada vertikal, ada horizontal. Tapi selama tabel yang kalian baca cuman vertikal, maka cukup kolomnya saja yang kalian blok. Contohnya, yang ditanyakan apa sih di sini? Price ya. Nah, berarti harganya saja gitu yang kalian blok. Tapi karena di sini tidak ada harga, tidak ada kolom harga, maka nggak bisa kan kita blok kolomnya aja kan? Sehingga kita blok isi dari tabelnya semua karena semua ini merupakan harga gitu loh. Setelah kalian blok, jangan lupa menguncinya dengan tombol F4. Lalu lanjut dengan titik koma, ada namanya row num. Row num itu adalah baris keberapa. Jadi kita patokannya itu di produk green tea yang ukurannya super big. Jelas ya yang ini nih yang angka merah nih, yang sel warna merah. Ya kan? 15.000 ini ada di kolom keberapa? Baris keberapa? Baris. Hitung. Teh pucuk baris pertama, teh kotak baris pertama, teh pucuk baris kedua, teh gelas baris ketiga, teh sosro baris keempat, green tea baris ke 5 dong, bukan keempat karena kita ngebloknya mulai dari sini nih ya. Acuan dari posisi baris itu adalah dimulai dari mana kita mulai ngeblok array-nya tadi. Tadi kan kita ngeblok array-nya mulai dari baris teh kotak nih. Nah berarti teh kotak ini acuannya baris pertama gitu loh. Dia adalah baris pertama ya. Sehingga green tea ini ada di baris kelima. Lanjut titik koma, kolom 6. Kolom 6 itu adalah kolom keberapa? Lihat green tea super big ini ada pada kolom keberapa? Kalau yang kolom berarti yang ini ya, yang mini, normal, big, super ya, super big ya. Mini kolom pertama, normal kolom kedua, big kolom ketiga, super big kolom ke 4. Bisa dipahami kira-kira guys? Sudah ya? Udah bisa ya? Oke, kita enter. Jawabannya 15.000. Gimana kalau kita ganti Pak? Ini kita ganti jadi teh pucuk gitu. Boleh, teh pucuk ya kita ganti. Teh pucuk yang ukurannya super big, dia harusnya 8.000 tapi dia tetap 15.000 nggak berubah.
Misalnya kalau kita ganti lagi Pak, teh pucuk yang ukurannya normal, harusnya kan di sini harganya 4.000, tapi kenapa nggak berubah? Harusnya kan ini teh pucuk normal itu 4.000 kan Pak, tapi kenapa nggak berubah angkanya, tetap 15.000? Ya itu tadi, indeks itu dia hanya mengambil satu titik fokus aja. Jadi kalau misalnya kita mau ganti dengan fokus yang lain, kita harus ganti lagi posisinya di sini. Misal nih teh pucuk ya, teh pucuk normal berarti barisnya itu bukan baris kelima kan teh pucuk kan? Baris kedua kan kita ganti dua dulu di sini. Lalu kolomnya kita ganti juga. Yang normal itu kolom keberapa? Dua kan? Ganti dulu dua, baru dia bisa muncul jawabannya 4.000. Gitu. Baru dia bisa muncul. Nah, kalau diganti lagi misalnya jadi teh kotak yang ukurannya misalnya big, ya nggak berubah lagi. Harus diganti lagi, begitu seterusnya, begitu seterusnya. Nah, ini capek banget kalau misalnya kalian harus pakai rumus indeks doang. Makanya saya nggak rekomen kalian pakai rumus indeks kalau pengen datanya otomatis. Jadi kalian harus bisa mengkombinasikan rumus indeks dengan rumus maths. Kita akan coba aktifkan dulu rumus indeksnya. Yang pertama ya, kita aktifkan dulu rumus indeksnya seperti ini. Nah, kemudian berikutnya kita blok nih array-nya. Jadi array-nya itu masih sama seperti array di rumus indeks yang di atas tadi. Kita blok seluruh isi dari harganya atau price-nya ya yang menjadi acuan. Kunci dengan menekan tombol F4. Titik koma. Di sini kita akan coba mencari acuan biar nanti harganya itu bisa menyesuaikan dengan acuan tertentu. Karena kita sekarang punya dua acuan, yaitu produk sama size, ya. Green tea dengan super big, berarti kita harus menggunakan rumus match dulu tambahannya. Biar kita bisa mematchingkan, sehingga datanya nggak ketukar nanti. Dan ketika kita melakukan perubahan seperti yang saya sudah terapkan tadi, itu nanti akan secara otomatis merubah juga price yang tersedia di sini. Nggak ada masalah kalian ubah-ubah datanya. Tetap nanti price-nya akan langsung menyesuaikan dengan data yang kalian tentukan tadi. Ya, itu gunanya match tersedia di sini. Nggak ada masalah kalian ubah-ubah datanya. Tetap nanti price-nya akan langsung menyesuaikan dengan data yang kalian tentukan tadi. Ya, itu gunanya match. Lookup value itu adalah sel acuan. Nah, karena kita punya dua acuan, maka kita klik dulu acuan pertama. Makanya di sini ada keterangan ya. Indeks, isi tabel acuan, kemudian masukkan match, lalu nah, karena kita punya dua acuan, maka kita klik dulu acuan pertama. Makanya di sini ada keterangan ya. Indeks, isi tabel acuan, kemudian masukkan match. Oke, lanjut. Lookup array itu selalu bergandengan dengan lookup value ya. Kalau match. Jadi kalau misalnya kita sudah menentukan match-nya itu adalah green tea, berarti lookup array-nya itu juga harus green tea. Green tea itu ada di mana? Green tea. Kolomnya maksudnya. Kolom green tea itu ada di mana? Ini kan? Iya. Green tea kan ada di sini nih. Nah, berarti kita ambil lookup array-nya itu dari kolom yang ada green tea-nya. Satu kolom sekaligus gitu loh. Kita blok ke bawah. Ya. Bisa dipahami kira-kira yang bagian ini? Kalau bisa komen bisa ya. Kunci dengan menekan tombol F4. Aduh, makin ke ujung nih. Nanti kalian lihat di sini aja guys ya. Lihat di formula bar aja biar nggak keputus-putus tuh di layar. Kepotong kayaknya di layar itu, di rumusnya ya. Atau saya turunkan ke bawah deh ya. Nih, saya turunkan ke bawah sini Alt Enter. Biar ada dua alternatif. Kalian bisa lihat di atas, bisa lihat juga di sini. Oke? Ya udah, sampai di sini kita sudah ngeblok nih satu kolom yang berisi produk green tea ya, sekaligus semua. Kita juga sudah kunci, lanjut dengan titik koma. Jangan lupa masukkan match type-nya. Match type itu adalah jenis pencocokan datanya. Jenis pencocokannya kita mau model apa. Nah, supaya nanti dia sangat akurat pencocokan datanya, jadi nggak ketukar-tukar, saya sarankan kalian pakai exact match atau 0 ya. Kalian boleh double klik atau boleh ketikkan langsung angka 0. Biar kalian bisa mendapatkan data yang akurat banget gitu, nggak ketukar-tukar nanti. Dengan banyaknya price yang ada di sini. Setelah itu kalian boleh balas kurung dulu satu kali untuk menutup fungsi match yang pertama.
sebelum kita lanjut di acuan yang kedua. Karena tadi kita sudah sama-sama tahu bahwa acuan kita ada dua macam. Ada produk, ada size ya. Produk udah aman. Nah sekarang bagaimana caranya kita menghubungkan ke acuan kedua, yaitu acuan size-nya, yakni super big, kan gitu ya. Kita sambung dengan titik koma, lalu kita masukkan lagi match yang kedua. Jadi match yang kedua ini gunanya untuk menyediakan atau memfasilitasi acuan kedua. Ya, kita klik lookup value-nya. Lookup value itu adalah sel acuan. Karena tadi yang pertama sudah kita ambil green tea, berarti yang kedua kita ambil size-nya, super big, kita klik di situ. Begitu juga dengan kalau kalian punya kriteria lebih dari 2, mau 3, mau 4, mau 5, nanti modelnya kayak begini. Kalian tinggal ulang-ulang saja match-nya. Ya. Titik koma, lalu lookup array. Karena lookup array itu adalah range yang menjadi acuan dan berkaitan erat dengan lookup value, maka kita tinggal lihat aja. Untuk lookup value-nya kan tadi adalah super big ya. Super big itu di mana? Di sini, ya kan? Ada di header atas. Nah, berarti cara ngebloknya sesuai dengan model headernya. Kalau tadi yang di sini modelnya dia vertikal, ngebloknya secara vertikal, maka di sini kita harus ngeblok secara horizontal mengikuti model tabelnya. Yang penting di situ memuat super big ya. Jadi kita blok tuh isi dari atau judul dari kolomnya, mini, normal, big, dan juga super big kita blok seperti ini. Kita kunci dengan menekan tombol F4 lagi. Lalu titik koma, ini sama juga ya, kita pakai exact match untuk mencari nilai yang sama persis. Kita balas kurung sebanyak 2 kali untuk menyempurnakan fungsi match yang sudah kita buat tadi bersama dengan fungsi indeksnya. Agar apa? Agar bisa connect dan bisa selesai gitu ya dengan sempurna pembacaannya. Kita enter, nanti jawabannya bakal muncul 15.000 benar ya, yaitu green tea super big. Cuman perbedaannya adalah kalau kita melakukan perubahan di salah satu acuan, misalnya kita ubah nih ke teh pucuk ya. Tuh harganya langsung berubah tuh di bawah. Yang ini nggak berubah sama sekali kan? Di sini langsung berubah. Teh pucuk super big 8.000 bener nggak? Teh pucuk super big. Oh betul 8.000. Kita ganti lagi size-nya. Teh pucuk apa nih? Normal misalnya. Tuh berubah lagi 4.000. Teh pucuk normal bener ya? 4.000. Bener 4.000. Jadi keunggulan dari kombinasi indeks dan match untuk multiple kriteria ini, dia nanti akan langsung melakukan auto update ketika kalian melakukan perubahan pada sel acuannya tadi.